Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan interaksi dengan database menggunakan framework Laravel. Oke, sebelum kita mulai, kita lakukan instalasi untuk Laravelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan XAMPP, ininya kita start terlebih dahulu ya untuk Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka website Laravelnya untuk yang installation. Di sini kita akan menggunakan Composer. Nah, ini kita beri nama Laravel CRUD. Di video ini untuk versi Laravelnya sudah menggunakan versi 10. Oke, ini telah berhasil kita lakukan instalasi Laravelnya. Selanjutnya kita buka IDE. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita masukkan saja untuk projectnya. Nah, ini untuk projectnya. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan melakukan config database-nya terlebih dahulu. Caranya itu ada dua. Yang pertama, kita dapat mengganti file di .env, atau yang kedua, kita dapat langsung mengganti di file config database.php. Di sini saya menyarankan untuk kalian mengganti yang di file .env saja ya, agar lebih dinamis. Kita coba buka. Nah, ini ya, file .env ini. Nah, kita ganti yang di sebelah ini. Di sini saya menggunakan database MySQL, lalu untuk hostnya itu localhost 127.0.0.1. Untuk portnya itu default dari MySQL itu ya, di 3306. Untuk database-nya nanti kita beri nama Laravel CRUD. Username-nya itu root dan passwordnya itu kosong. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan konfigurasi database yang terinstall di laptop atau komputer kalian, atau jika kalian menggunakan database yang cloud, silakan disesuaikan. Nah, tadi kan ada dua cara ya. Pertama diganti di .env, yang kedua itu di database.php ini. Nah, ini jika kita lihat, ini untuk konfigurasi jika menggunakan MySQL. Nah, di sini tuh sebenarnya dia nanti refernya tuh ke file yang .env ini. Ini ya. Kita save dulu. Nah, ini tuh sebenarnya kalau untuk env-nya kosong tuh nanti dia defaultnya akan mengisi seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan config database, nah ini ya, ada untuk image cara menggantinya. Ini melalui .env atau ini menggunakan file yang database.php-nya. Nah, di sini selanjutnya sebelum kita membuat table, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita buka. Oke, ini untuk tampilan dari phpMyAdmin. phpMyAdmin ini berguna untuk kita memanage database yang akan kita buat. Nah, ini database. Di sini tadi kita beri nama Laravel CRUD. Kita create saja. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Oke, jadi untuk membuat table itu sebenarnya di sini kalian bisa langsung membuat SQL-nya ya. Lalu nanti bisa kalian running di phpMyAdmin-nya. Tapi di sini kita akan menggunakan fitur yang ada di Laravel, yaitu migration. Kenapa sih kita perlu menggunakan fitur migration dari Laravel? Yang pertama itu kita dapat membuat kerja tim menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, file migration ini, kalau kalian familiar dengan Git ya, ini tuh kita ibaratkan sebagai version control, yang mana tuh nanti akan kelihatan nih perubahan-perubahan yang ada di database kita, misal dari mulai membuat table ataupun nanti ketika terdapat field-field yang diupdate atau diganti. Jadi istilahnya nanti tidak akan ada saling melempar antar developer, katakanlah developer A bilang ini yang buat bukan saya, lalu yang developer B juga bilang ini bukan saya yang buat. Nah, dengan adanya migration itu nanti bisa terlihat nih yang membuat field ataupun menghapus, mengupdate field tersebut itu siapa.
Lalu yang terakhir itu memudahkan ketika kita pindah environment untuk melakukan codingan. Jadi mungkin kalau dulu itu kita perlu melakukan dump dari database-nya ya, lalu dipindahkan ke komputer atau laptop lainnya. Nah, dengan migration ini kita tidak perlu menggunakan cara tersebut. Kita nanti hanya tinggal perlu membuat file migration-nya, lalu nanti di running, dan otomatis table-table dan field-field yang kita telah buat itu akan otomatis nanti masuk ke dalam database yang telah kita tentukan. Oke, lalu bagaimana sih cara membuat migration? Nah, sebenarnya cukup sederhana ya. Hanya dengan perintah seperti ini, php artisan make _2 migration create nama tabelnya apa, lalu dibelakangi dengan table. Kita di sini akan membuat contoh untuk membuat table dari galeri. Kita coba buat ya. Ini kita buka terminal, lalu new terminal. Sini saya akan menggunakan gitbase dulu ya. Ini php artisan. Kita lihat make migration create misal galleries table seperti ini ya. Kita enter saja. Jika sudah tuh nanti otomatis file yang dibuat tuh dia akan ada di folder ini. Ada di database migration. Nah ini ya. Nah sebenarnya dari default Laravel itu dia sudah membuat beberapa table seperti table user, password, file jobs, dan create personal access token. Dan itu sebenarnya nanti bisa kita modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita gunakan. Kita kembali lagi yang ke galeri ini. Dan itu telah dibuat ya untuk code dari skema table galeri kita. Defaultnya tuh dia ada field ID yang mana itu tuh ini biasanya isinya auto increment ya. Lalu ada timestamp juga. Timestamp itu dia nanti di dalamnya ada created at dan updated at. Nah, di sini kita akan membuat dua field baru, yaitu field name dengan tipe data string dan field URL dengan tipe data string. Nah, kita buat. Di sini juga kita bisa melihat lebih detail ya untuk tipe-tipe data yang ada di fitur Laravel. Seperti ini, misal kita ingin menggunakan integer, di sini kita dapat menggunakan bit integer, atau misal menggunakan tipe data desimal, double, enum. Di sini juga ada JSON ya, JSON. Lalu ada juga boolean, char. Ini tuh bisa jadi tidak semua di database itu ada ya. Bisa jadi misal kalian menggunakan database PostgreSQL, di situ tuh ada tipe data tertentu yang mana mungkin tidak ada di database lainnya. Nah, selain kita untuk melakukan up ya, up itu berarti kita akan membuat table galeri dengan isinya tuh field ini, ID, string, name, string URL, dan timestamp. Nah, selanjutnya kita juga bisa istilahnya seperti menggunakan rollback ya. Nah, di sini tuh istilahnya down. Rollback-nya itu kalau table galeri ada maka akan di drop seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah kita buat, kita dapat menggunakan perintah php artisan migrate. Nah ini ya, table-tablenya telah berhasil kita migration. Kita coba cek ke database-nya. Ini ya, telah ada ya. Yang kita buat tadi yang galeri ini. Kita lihat strukturnya, ada ID, name, URL. Nah ini yang tadi saya bilang ya, timestamp itu dia ada created at dan updated at. Oke, selanjutnya setelah kita membuat tabelnya, nah ini ya, jika berhasil nanti akan terbuat table galeri, isinya tuh yang tadi telah kita buat. Oke, selanjutnya selain migration ada salah satu fitur yang cukup powerful juga di Laravel, yaitu seeder. Jadi jika kalian ingin memasukkan data, baik itu misal data master atau data testing, kalian dapat menggunakan fitur yang ada di Laravel, yaitu seeder. Untuk perintahnya itu menggunakan php artisan make _2
Seeder, nama seedernya apa ya? Misal di sini kita beri nama dia galeri table seeder. Kita lihat dia ada di ini, ada di folder seeder, database, galeri table seeder. Di sini kita akan melakukan insert data seeder di table gallery. Kita buat saja ini ya, db tik 2 table. Ini nama tabelnya apa, lalu untuk data yang akan diinsertnya ini misal untuk name-nya kita beri galeri 1, lalu untuk URL-nya misal kita isi dengan https fairul.com, titik koma, jangan lupa ini kita copy saja, ini kita ganti, jangan lupa di sini kita tambahkan UseDB. Oke, sebenarnya kalau tidak ingin menggunakan use, kalian bisa menggunakan ini ya, backslash seperti ini, tapi saya sarankan untuk menggunakan use saja. Jika sudah, nanti di database seedernya perlu kita modifikasi. Ini kita call, yang di call itu apa sih? Yang di call itu galeri table seeder, ini kelasnya ya. Nah, seperti ini jangan lupa titik koma. Sudah kita running untuk perintah ini ya, perintah seedernya itu php artisan db seed. Kita coba php artisan db seed seperti ini. Oke, ini telah berhasil running, selesai. Kita coba lihat di sini. Ini datanya ada ya, galeri 1, galeri 2, galeri 3. URL-nya itu apa saja, fairul.com. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, bagaimana cara kita melakukan migration dan seeder di Laravel. Selanjutnya di sini kita akan coba melakukan interaksi dengan database yang tadi telah kita buat. Oke, sebelum masuk ke sana, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep relasi. Jadi untuk yang pertama itu ada relasi one to one. Maksudnya apa sih? Relasi one to one itu dimana sebuah data pada sebuah table itu dia hanya memiliki relasi ke sebuah data pada table yang lainnya. Karena one to one itu berarti kita sebut satu ke satu ya. Oke, biar lebih kebayang maksudnya seperti apa sih? Maksudnya seperti ini. Misal kita punya satu table. Nah, satu table itu kita beri nama user. Nah, kita memiliki lagi satu table dengan nama profile. Nah, biasanya itu relasinya itu one to one. Kenapa one to one? Karena biasanya satu user itu dia hanya memiliki satu profile. Mungkin dia bisa memiliki dua profile, tapi pada umumnya itu dia biasanya memiliki satu profile saja. Nanti kalau yang dua profile itu nanti kita akan coba jelaskannya di slide selanjutnya. Jadi kurang lebih itu one to one itu dimana sebuah satu data pada table nanti dia tuh berkorelasi dengan satu data lagi di table yang lainnya. Nah, ini sudah ada contohnya, misal user dia memiliki relasi satu profile pada table profile. Oke, selanjutnya selain one to one di sini ada one to many juga. One to many itu bisa kita bilang satu data dia bisa memiliki relasi ke beberapa data pada table lain. Nah, contohnya nih misal ada satu data di table user, misal saya Fairul. Nah, dia tuh berelasi dengan table alamat yang mana misal saya tuh memiliki banyak alamat. Contoh misal alamat pertama itu alamat rumah, lalu misal alamat kedua itu alamat kantor, lalu misal alamat ketiga itu alamat rumah orang tua dan lain sebagainya. Jadi kalau kita balik yang ke one to one itu ya, one to one itu dia hanya relasinya itu satu ke satu. Kalau one to many dia satu bisa memiliki banyak. Nah, sebenarnya konsepnya bisa juga ya, yang di profile ini bisa jadi satu user memiliki banyak profile itu mungkin saja, cuma pada umumnya itu biasanya dia hanya memiliki satu profile saja. Lalu bisa kita balik nih, kalau tadi kan one to many itu satu ke banyak ya, satu user bisa memiliki banyak alamat. Nah, ini kita balik nih, many to one. Many to one itu bisa kita ibaratkan tuh kebalikan dari relasi one to many. Contohnya nih, data alamat itu
dimiliki oleh user siapa sih. Jadi kan kita bilang kan many ya, many ke one, seperti itu. Nah, ini ada juga relasi many to many, di mana banyak data pada sebuah table dia memiliki relasi ke banyak data juga. Contohnya tuh seperti apa? Contohnya seperti ini. Table user dengan table product. Nah, di aplikasi kita tuh dia memungkinkan untuk melakukan transaksi pembelian produknya. Nah, maka kita buat lagi satu table dengan nama transaksi, di mana isinya itu user ID dengan produk ID. Nah, jadi kan bisa jadi di table transaksi itu dia bisa memiliki banyak user dan bisa memiliki banyak produk, seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan itu di table transaksi itu bisa jadi dia tuh banyak datanya, banyak user, bisa memiliki banyak transaksi, dan sebaliknya banyak produk dia bisa memiliki banyak transaksi juga. Oke, di sini kita akan coba melakukan CRUD menggunakan fitur yang ada di Laravel, yaitu Eloquent. Yang pertama, kita perlu membuat modelnya terlebih dahulu. Jadi model ini tuh berfungsi untuk kita merepresentasikan dari table-table yang telah tadi kita buat. Di sini kita akan buat model menggunakan fitur dari Laravel. Ya, make model. Nama modelnya itu apa sih? Nama modelnya misal Gallery. Jika sudah, nanti dia akan ada di folder ini, di app model Gallery ya. Nah, ini sudah cukup rapih nih. Kalau di Laravel versi yang agak dulu tuh untuk model-model ini tuh ada di luar ini, ada di luar folder model. Jadi biasanya kita perlu buat folder modelnya dulu, nanti baru dimasukkan ke sini. Oke, ini kita biarkan seperti ini saja. Selanjutnya di sini kita akan membuat controller nih. Di sini kita menggunakan perintah dari Laravel aja, php artisan, kita lihat make controller, kita beri nama Gallery controller. Sudah, nanti dia akan ada di folder http controller Gallery controller, seperti ini. Kita buat public function index saja ya, seperti ini. Nah, ini pertama itu di sini kita use dulu, jangan lupa use app models Gallery, seperti ini. Di sini kita buat variabel Gallery sama dengan Gallery ya, get. Kita for each saja, $galleries s, di sini Gallery ya, seperti ini. Kita echo saja, namanya itu name, kita tambah break line ya. Jangan lupa titik koma. Ini BR satu aja deh. URL titik 2 URL, kita BR-nya 2 saja. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya akan kita tambahkan root di folder root, lalu web. Ini ya. Kita use dulu, use app TTP controller, sini Gallery ya namanya ya, Gallery controller. Ini ini kok konsol sih, sorry, salah, harusnya web ini ya. Ini kita hapus saja, ini kita ganti menjadi Gallery controller kelas ininya index ya. Nah, seperti ini. Kita coba running. Saya menggunakan PHP artisan. Coba bukan ya.
Nah, ini telah berhasil ya. Ada 3 data sama ID 123, galeri 123, URL. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan fitur limit data ya. Yang pertama berarti di sini kita tambahkan offset misal 0, lalu misal kita limitasinya itu 2. Jadi kalau maksudnya offset 0 itu kita mulai dari ini, dari data yang ini awal, lalu kita limit sebanyak 2, berarti kita hanya mengambil 2 data, ID 1 dan ID 2. Kita sudah save, kita coba. Ini ada hanya muncul 2 data. Lalu bagaimana sih caranya kita ingin mulai dari ID yang kedua? Berarti ini sederhananya hanya kita ganti offsetnya pertama. Coba ganti. Nah ini ya, mulainya jadi 2 dan 3. Oke. Selanjutnya setelah limit data, di sini kita juga bisa menggunakan fitur dari search data. Di sini kita hanya cukup menambahkan where. Misal kita cari where name. Nah, ini tuh bisa isinya itu, ini value-nya, ini tuh bisa misal sama dengan, tidak sama dengan, atau sebenarnya kalau kalian ingin hanya sama dengan saja, ini tidak perlu kita tuliskan ya, cukup seperti ini. Misal name, galeri 3, kita coba. Ini ya galeri 3. Nah ini ya, dia munculnya hanya galeri 3 saja. Soal where ini tuh nanti dia bisa banyak ya, banyak kemungkinan, bisa jadi menggunakan like juga. Mungkin nanti kita akan coba pelajari ya di video selanjutnya. Setelah search data selanjutnya, nah ini kita akan coba menampilkan data ke dalam view. Untuk view sendiri di sini menggunakan templating dari Blade, itu tuh defaultnya dari Laravel. Kita coba saja ya. Kita return view. Ini nama view-nya itu kita beri nama galeri saja. Lalu di sini kita akan mengirim data ya, yaitu galeri ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita nanti akan membuat view-nya juga. Kita buat di folder resource view. Nah, ini ya. Kita buat galeri.blade.php. Sini kita buat for each. Nah, ini kita end for each seperti ini. Ini ada nama, ada URL ya. Oke, kita beri ini misal nama galerinya. Nah, ini untuk menampilkan variabel ya. Ini for each-nya belum kita isi untuk yang ininya ya. Galeri ini tidak usah lagi pakai ini ya, galeri ini nama objeknya name, kita kasih br saja seperti ini. Lalu di sini kita beri nama URL ya, galeri URL, ini kita br nih. Oke, kita coba ini. Oke, kita coba running ya. Ininya kita belum ini nih where-nya. Oke, kita coba. Nah, ya tampilannya sama seperti yang tadi di awal, tapi di sini bedanya kita menggunakan view ya, view dari templating Blade. Oke, selanjutnya setelah itu di sini kita akan mencoba membuat create data. Pertama kita buat dulu untuk templatingnya. Tutup dulu deh. Ya, kita tambah galeri.blade.php. Nah, ini kita home action. Kita isi seperti ini saja. Metodenya post ya. Seperti ini. Nah, ini kita tambah CSRF agar untuk security ya, security dari Laravel.
Lalu di sini kita tambahkan input type sama dengan teks name, ini kita isi name, placeholdernya kita beri name saja seperti ini. Kita tambahkan nih breakline, enter. Ini bisa kita copy paste saja. Ini kita tutup form seperti ini. Kita ganti submit ya. Kita submit, ini placeholdernya kita hapus. Ini name kita ganti URL, placeholdernya kita ganti URL. Jadi di sini kita membuat dua input type ya, dengan tipenya teks, lalu satu lagi itu dia untuk buttonnya submit. Nextnya di sini kita akan buat untuk menampilkan view dari add-nya seperti ini. Ini cukup return view ya. Kita buat galeri add seperti ini. Jangan lupa di webnya juga kita tambahkan, kita beri nama add saja, ini add, dan yang terakhir di galeri blade-nya ini tambah di atas saja ya. Ini seperti ini, add, kita br breakline. Oke, seperti ini kita coba cek. Nah, ini sudah ada ya untuk URL add-nya, kita klik. Nah, ini sudah ada untuk name dan URL. Ini belum kita buat fungsi untuk proses add-nya. Kita buat di controller, galeri controller, kita buat fungsi public function proses add seperti ini. Ini kita ambil request-nya. Request seperti ini. Ini sudah di use, jadi sudah tidak perlu lagi. Ini berarti galeri sama dengan kita instansiasi galeri seperti ini. Sini ini sudah juga di use. Galeri name sama dengan request name. Galeri URL sama dengan request URL, lalu kita akan redirect ke sini saja, lalu kita tambahkan di rootnya, kita beri nama dengan post, ini kita hapus proses. Oke, kita coba ya, kita refresh dulu, kita beri nama galeri 4, URL-nya misal seperti ini, kita submit. Oke, ini belum bertambah, kita coba cek. Nih ada yang ketinggalan, belum kita save. Nah, seperti ini harus kita save dulu. Kita add lagi galeri 4. Ini kita submit. Nah, ini ya telah berhasil kita input, kita cek di database-nya. Setelah ada juga, dan ini ada juga created add dan updated add-nya. Ini kenapa 1647? Karena ini dia plus 0. Nah, ini tuh cara mengganti untuk ini tuh di mana sih? Ada di sini di config, lalu di app. Nah, ini ya, dia defaultnya tuh menggunakan UTC itu plus 0. Nah, ini tuh bisa kalian ganti saja, misal di time zone di Indonesia, di WIB, yaitu Asia Jakarta, disesuaikan saja dengan time zone yang ingin kalian gunakan. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan create data, sini kita akan melakukan update data. Oke, pertama kita masuk ke yang galeri blade dulu. Di sini kita tambahkan action. Ini kita copy, ini kita hapus saja. Ini kita tambahkan
ini. Itu galeri ID ya. Oke, ini sudah. Berarti kita perlu buat untuk di controllernya public function edit ini ID ini. Nah, ini kita akan cari data berdasarkan ID galeri find seperti ini. Cukup nanti kita return saja view ini galeri edit, ini kita isi galeri ya, ininya kita isi galeri. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk ininya templating blade-nya galeri edit.blade.php, kita copy paste dari yang add saja. Ini kita ganti yang pertama ini dulu nih, value ya. Ini kita isi galeri. Nah, ini tuh berarti name seperti ini. Lalu untuk yang ini kita isi galeri URL. Lalu untuk ini kita isi ininya berarti ID saja. Ini ya. Nextnya di root ininya kita tambahkan untuk edit. Nah, ini ID. Ininya kita ganti metodenya get edit. Kita coba dulu ya. Nah, ini kita coba action edit, kita buka. Nah, ini ya, galeri 1 isinya firerule.com, galeri 2 isinya galeri2file.com. Selanjutnya kita akan buat fungsi untuk proses editnya. Ini pertama ID dulu, lalu kedua baru request. $request seperti ini. Ini berarti kita cari saja galeri ini ya, ini ID galeri name sama dengan berarti ini request name galeri URL sama dengan request URL. Terakhir kita save saja dan kita redirect. Sebenarnya hampir mirip dengan yang proses add, hanya berbedanya pertama di sini kita melakukan searching datanya terlebih dahulu, lalu kita update ya untuk data name dan URL-nya, dan yang terakhir baru kita save. Direct, kita redirect ke sini saja. Kita tambah di web.php ini. Ya, ini proses edit, ini kita post, ininya ID. Coba buka lagi ya, bisa kita buka yang galeri 3. Ini galeri 3 update, kita ganti menambahkan www. Nah, seperti ini. Kita coba submit. Nah, ini telah update ya, galeri 3 update, URL-nya https www.firerule.com. kita lihat di sini. Nah, ini dia juga update ya, updated add-nya juga melakukan update karena kita melakukan fungsi dari update. Terakhir di sini setelah update data, kita akan melakukan delete data. Yang terakhir di sini kita akan melakukan delete data. Cukup sederhana untuk delete data. Kita buat dulu fungsinya. Ini kita akan melakukan delete secara hard ya, hard delete bukan soft delete. Di Laravel tuh sudah bisa kita sediakan juga ya untuk soft delete. Galeri sama dengan galeri
ID. Nah, ini kita galeri delete seperti ini. Sudah, kita redirect kembali saja seperti ini. Lalu di sini jangan lupa kita tambahkan, kita post saja tidak apa-apa, proses delete. Lalu di ininya, di yang galeri blade-nya kita tambahkan ini ref delete seperti ini. Ini bisa kita copy saja ininya ID ya. Delete, sorry. Oke, ini kita ganti, jangan post, jadi get saja. Kita coba hapus yang 2 saja. Nah, ini telah hilang datanya. Kita cek di sini. Di sini telah hilang juga datanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, bagaimana cara kita melakukan interaksi dengan database MySQL menggunakan framework Laravel versi 10. Nextnya nanti mungkin kita akan lakukan integrasi dengan menggunakan Bootstrap agar dari tampilannya itu lebih menarik. Dan mungkin nanti kita akan coba juga ya dengan menggunakan query builder dari Laravel, karena di video ini tuh tadi saya baru menggunakan Eloquent ORM-nya saja, atau mungkin nanti kita lebih coba untuk yang advance dari Eloquent-nya ya, mungkin ada join atau lain sebagainya. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke Discord. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.